Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita kembali hadir di sekolah kita guna melaksanakan proses belajar mengajar. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasanya saya periksa kehadiran dulu ya. Lutfi, Gibran, Saki. Oke ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Doa saya pimpin ya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidani ilman warsukani fahman. Amin. Dan seperti biasanya ya, kita mengaji lagi. Yang kita baca adalah surah Al-Fatihah menggunakan bahasa isyarat tangan. Oke, setelah kita mengaji menggunakan bahasa isyarat, anak-anakku, saya mau tanya dulu kesiapan belajarnya hari ini. Bagaimana, siap belajar? Siap. Semangat belajar? Siap. Saya mau lihat ekspresinya saat ini. Dengan menyentuh gambar ini ya. Ini senang, ini bahagia, ini sedih, ini marah ya. Ayo mulai dari Lutfi. Ayo nak, bagaimana perasaannya hari ini mau belajar? Senang, bahagia, sedih atau marah? Oke, senang. Salah, kasih. Coba Gibran lagi. Oke, bahagia. Oke, senang, Masya Allah. Kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Siapa bisa baca? Ayo nak, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini apa? Tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan puasa, sunnah, zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Peserta didik dapat memberi contoh, mengaplikasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga apa nak? Peserta didik mampu menunjukkan sikap berbagi dan peduli kepada orang lain. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anakku yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan konsep puasa sunnah, zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua,
peserta didik dapat menghubungkan contoh, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap berbagi kepada teman atau orang lain. Oke, ya. Sekarang puasa sunnah. Ya. Apa yang dimaksud dengan puasa? Apa yang dimaksud dengan puasa? Coba. Puasa. Coba Lutfi, apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya, menahan diri dari makan dan minum mulai dari pagi sampai sore, ya, atau mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Oke, pintar Lutfi, Masya Allah. Kemudian ya, puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilaksanakan, tapi ketika dilaksanakan mendapat pahala dari Allah. Ya, kemudian jenis-jenis puasa sunnah. Yang pertama, puasa Senin Kamis. Kemudian yang kedua, puasa Daud. Daud, ya. Yang keempat, puasa Asyura. Ketujuh, puasa Syawal. Itulah macam-macam atau jenis puasa sunnah. Oke, kita lanjut. Kemudian hikmah dan manfaat puasa sunnah. Yang pertama apa Lutfi? Mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, membersihkan jiwa. Ketiga, mendapatkan pahala yang besar. 4, Meneladani Rasul. Selanjutnya kesehatan dan fisik. Nanti nih, melatih kesadaran, menghapus dosa, menambah amal kebaikan, mengajarkan soliditas diri, menyempurnakan kekurangan ibadah dan wajib. Oke, pintar Lutfi, silakan duduk. Inilah yang akan kita bahas untuk pertemuan kita hari ini adalah zakat, infak, dan sedekah. Kita harus tahu dulu pengertian zakat. Ya, zakat adalah sebagian kecil harta yang kita berikan kepada yang membutuhkan. Zakat itu wajib, ya. Wajib hukumnya zakat. Seperti zakat apa nak, Lutfi? Zakat apa? Hasan, zakat fitrah misalnya, ya. Salat zakat itu adalah wajib. Contohnya zakat apa tadi? Zakat fitrah. Ya, itu ya. Kalau punya uang banyak atau panen hasil kebun, kita harus berbagi kepada yang miskin supaya mereka senang. Zakat itu juga membantu orang lain agar hidupnya lebih baik. Oke, kita masuk ke infak. Pengertian infak adalah memberikan sebagian uang atau barang untuk kebaikan. Infak itu tidak wajib, tapi disukai oleh Allah. Ya, disukai oleh Allah. Misalnya kita punya uang lebih, kita kasih menyumbang di masjid. Kita nyumbang di masjid. Ya, memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Itulah yang dimaksud dengan sedekah. Sedekah itu bisa juga berupa uang, makanan, bisa berupa uang atau makanan. Atau makanan dengan minuman. Ya. Jenisnya atau apa? Senyum. Itu senyum adalah sedekah. Berarti sedekah itu bisa berupa uang atau makanan
dan atau senyuman. Toh begini. Kalau kita ketemu dengan orang, kita berjumpa, kita senyum, kasih senyuman, itu termasuk sedekah. Ya. Oke, kita next. Kemudian hadiah. Pengertian hadiah apa? Coba Depi. Itu tadi jawaban tanah apa? Bagiin hadiah. Ya. Terus dikasihin boneka yang di dalam hadiahnya. Ya, mantap. Itu salah satunya. Kalau temannya ulang tahun, apa yang dikasih, Nak? Hadiah diberikan kepada orang yang miskin. ya, teman, ya, tidak berupa orang miskin tapi teman, kerabat, sanak famili dan tetangga, ya. Jadi pengertian hadiah adalah pemberian kepada seseorang untuk menyenangkan hati mereka. Kalau teman ulang tahun, kita beri hadiah supaya dia bahagia. Yang kedua, hadiah diberikan tanpa mengharapkan balasan. Kalau kita memberi, kita tidak mengharap orang membalas hadiah tersebut. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya pertanyaan pemantik, ya. Mengapa kita dianjurkan untuk berbagi? Coba Lutfi. Karena berbagi itu biar lebih baik. Ya, karena termasuk perbuatan baik itu disukai oleh Allah atau tidak? Iya. Disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, apa perbedaan zakat dan sedekah? Coba Hasan. Zakat adalah suatu yang wajib. Kalau sedekah apa? Sedekah sesuatu yang tidak wajib tapi disukai oleh Allah. Mantap. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah? Coba Lutfi. Dengan bersedekah, dengan memberikan makanan, uang, dan minuman kepada teman, ya. Oke, pintar, Masya Allah. Oke, saatnya kita ice breaking, ya, sebelum kita kerja kelompok, ya. Selamat pagi. Oke, tepuknya satu kali. Selamat siang. Oke, tetap berarti konsentrasi semua. Selamat sore. Oke, mantap sekali berarti. Oke, sebelum kita kerja kelompok, saya mau tes dulu. Kita asesmen dulu tentang pemahaman materi yang telah saya berikan tadi. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, mantap. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti, yaitu pembagian kelompok berdasarkan kebutuhan DBL, ya.
Yang pertama kelompok visual, yang kedua kelompok kinestetik, ketiga kelompok auditori. Silakan perhatikan dulu videonya ini. Sedang mereka sedikit pun tidak biaya atau dirugikan. Ingatlah untuk selalu membantu yang membutuhkan. Menghapus sifat kikir. Sifat kikir atau pelit adalah sifat yang selanjutnya kita harus ingat bahwa saat berbagi kita harus berbagi dengan ikhlas. Artinya Ikhlas. memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan. Kita melakukan itu karena kita tahu bahwa Allah akan memberikan pahala kepada kita di dunia dan akhirat. Jadi adik-adik, berbagi adalah tindakan yang penuh dengan hikmah. Dapat melibatkan rezeki, menghapus sifat kikir, membersihkan harta, menolak musibah, dan membantu orang lemah. Tapi yang paling penting, kita harus selalu berbagi dengan ikhlas agar amal kita diterima oleh Allah. Semoga kita semua dapat menjadi orang yang suka berbagi dan mendapatkan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tolong diskusikan apa judul video yang barusan ditonton tadi. Ya, coba apa judul videonya? Tentang bersedekah ya. Itu judul video yang barusan kita lihat tadi. Kemudian yang kedua, apa saja yang Anda lihat dalam videonya? Kemudian yang keempat, perasaan Anda setelah menonton video ini. Bagaimana perasaannya? Senang dan gembira. Oke. Kemudian kita bikin praktek ya. Bikin kotak hadiah. Oke ya, demikian tadi kerja kelompok kita, yaitu membuat kado untuk kita simulasikan dalam berbagi kepada. Jadi diminta siapa, Lutfi sama Gibran sini ambil kadonya yang dibuat tadi. Nih ya, ini ya, dari sini nak, simulasi. Ya, berikan ke Lutfi. Bilang ini, enggak harus baik-baik nak, bilang. Ini sedekahnya untuk Lutfi. Ini hadiah untuk Lutfi, ya. Coba nak. Ini hadiah. Nah, hadiah ini akan saya berikan ke Lutfi. Ya. Oke, mantap. Bilang apa nak? Tunggu dulu. Makasih. Ya, bilang makasih. Oke. Selanjutnya Ini. Zaki, ya. Tugas. Berikan. Sini. Oh ya. Duduk. Ya. Begitu, oke. Ulang tadi nih. Ulang. Ya, ulang. Ya. Silakan diserahkan hadiahnya. Dia dong. Ya, hadiahnya bilang. Makasih. Bukan kamu ya, ini yang saling ya. Sambil saling. Nah, saling ini. Oke, selanjutnya, belum pi. Ya, kita lagi. Ini kasih ke sini. Ya, sekarang Lutfi memberikan hadiah ke Gibran. Bilang apa nak kalau dikasih hadiah? Terima kasih. Salin tangannya. Cium tangannya. Enggak bukan ini. Ini. Ya Gibran yang cium tangannya ya. Oke, terima kasih. Oke ya, itulah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini yaitu tentang zakat, infak, sedekah dan hadiah ya.
Penjelasannya tadi sudah Bapak jelaskan dari di awal tadi pembelajaran. Semoga anak-anakku sekalian bisa menerapkannya di lingkungan keluarga, ya, di lingkungan masyarakat, baik itu teman, saudara, dan kerabat lainnya. Sebelum saya tutup, ini ada kuis ya. Saya berikan PR untuk anak-anakku. Oke ya, ini ada PR, silakan dikerjakan di rumah. Di sini ada soal pilihan ganda 5 nomor. Silakan pinjang HP-nya Ibu untuk mengerjakan soal di kuisis. Oke, ini kasih masuk kodenya. Nanti saya kirimkan di grup juga ya. Bagaimana, semangat? Oke, apa yang kamu rasakan setelah belajar pada hari ini? Senang dan gembira. Pelajaran hari ini bagus ke tidak? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, itu saja dari kami. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Sehat. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, pertama-tama bahwa marilah kita memanjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan berada di kelas kita guna mengikuti rangkaian pelajaran hari ini. Selanjutnya tak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, seperti biasanya sebelum masuk pembelajaran siap absen dulu ya. Tolong dengarkan namanya. Lutfi, Hadir. Aida. Sekarang kita masuk ke pelajaran. Terlebih dahulu seperti biasanya sebelum masuk pelajaran kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, selanjutnya kita akan baca Al-Quran ya. Coba saya minta Andi Tandri untuk memimpin surah Al-Fatihah dalam bahasa Arab, bahasa isyarat maksudnya.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Oke ya. Nah, sudah kita berdoa, dilanjutkan dengan baca surah Al-Fatihah dengan memakai bahasa isyarat yang sudah dicontohkan oleh Ananda Andi Tandri. Cukup bagus tadi. Oke, tepuk tangan dulu buat beliau. Beliau sudah berusaha tampil memperagakan surah Al-Fatihah bagus sekali, benar dan sempurna. Oke, saatnya kita masuk ke pelajaran. Adapun pelajaran kita hari ini tentang kalimat thayyibah, ya. Kalimat thayyibah, kalimat tarji dan hauqalah. Lutfi, ayo Lutfi, baca nak ini. Ya. Satu, memfahami kalimat takjil. Melafalkan kalimat. Takjil. Yang kedua, Dua, mengartikan kalimat takjil. tarji, ya. Tiga, Menjelaskan makna kalimat tarji. Kata takjil. Menjelaskan Menjelaskan waktu yang tepat mengucapkan kalimat tarji. Lima, Menulis kalimat tarji. membuat Kalimat tarji. takjil. Oke. Oke, tolong diperhatikan dulu ya. Memahami hari akhir, sebuah perjalanan menuju keyakinan, ya. Mari kita bahas bersama tentang hari akhir dan dampak terhadap kehidupan diri kita. Dalam perjalanan ini kita akan memahami makna hari akhir, tanda-tandanya, hikmah di balik, dan bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Oke, saya mau tanya dulu, hari yang akhir itu yang bagaimana? Maksudnya hari setelah kita hidup di dunia ini, kita ke hari akhirat, ya. Itu yang dimaksud dengan hari akhir. Sudah kita pelajari kemarin, ya. Rentetan-rentetan berapa hari di situ setelah kita meninggal nanti. Yang pertama apa? Hari, ya, alam barzah atau alam kubur. Kedua, alam padam mahsyar. Pokoknya banyak sekali hari menunggu kita di sana, hari akhirat nanti. Menunggu beberapa lama, ya, sampai kita dihisab, ditimbanglah segala amal ibadah kita, mana yang berat, mana yang ringan, begitu ya. Kemudian dimasukkanlah kita ke dalam surga atau neraka. Kalau berat timbangan amalnya, masuk. Kalau berat timbangan keburukannya, neraka. Nah, itu ya. Selanjutnya, oke, sekarang saya mau lihat video ini, ya. Ini ada video, tidak ada keterangannya. Silakan diperhatikan dan didiskusikan apa yang ada di video ini. Ya, lihat gambarnya. Videonya, lihat videonya. Dia lagi apa? Dia lagi apa itu? Lutfi lagi apa? Lagi tersenyum. Ya, lagi oh, berarti pintar Lutfi. Ya, pintar semuanya. Kemudian lihat gambar yang kedua. Ini lihat gambar apa ini? Cuci piring, ya. Kemudian yang ketiga, lihat beliau cuci piring.
Kemudian video ketiga. Ini videonya. Lagi apa? Baca Al-Quran. Ngaji. Ini lagi apa ini? Ngaji. Lagi Ngaji. baca Al-Quran. Betul. Selanjutnya ini lagi apa ini? Lihat gambarnya. Itu wanita jatuh dari sepeda. Ya, kemudian Bantu temannya. saya ulangi. Videonya apa yang kalian lihat di video tadi? Orang jatuh. Oke, benar sekali. Kalau kita memberi senyuman kepada orang termasuk sedekah, betul sekali ya. Kalau kita berjumpa dengan teman, kita tersenyum, apakah itu berpahala atau tidak? Karena senyuman adalah sedekah. Mantap sekali. Kemudian kalau membantu orang, misalnya tadi jatuh dari sepeda, kemudian temannya membantunya untuk berdiri, apakah itu pahala atau bagaimana? Karena ya, kalau perbuatan menolong itu termasuk perbuatan apa? Baik. Oke. Baik, oke. Sudah paham semua ya? Iya. Kemudian selanjutnya saya mau tanya, kalimat thayyibah, apa itu kalimat thayyibah? Aida? Apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Betul sekali. Ya, antaranya insya Allah kalau kita berjanji, kalau kita ditimpa musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ada lagi masalah, kita ucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah yang dimaksud dengan kalimat tarji ya. Kalimat tarji itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kalimat haukala apa itu? Tarji tadi itu. Itu kalimat haukala adalah la haula wala quwata illa billah. Oke. Ini gambar apa ini, Lutfi? Bakalan. Coba ini gambar apa? Oke, gambar kecelakaan ini. Ini mobil, coba Lisa ini. Ini ada kaki, ada tandanya di sini. Berarti orang meninggal. Ya, saya ulangi, kalau orang kebakaran apa yang kita ucapkan, Nak? La haula. Ya, artinya tidak ada kekuatan. Oke, tepuk tangan, pintar sekali Naida. Masya Allah. Kalau kita meninggal, apa yang kita ucapkan, Nak? Oke, mantap sekali. Kalau kita kecelakaan, tidak parah, la haula. Oke, semangat sekali. Oke ya, saatnya saya mau asesmen dulu. Ini ada soal ya. Ini ada soal. Silakan kerjakan dulu sebanyak 5 nomor. Waktunya 5 menit. Oke, selanjutnya saya mau lihat semangatnya dulu hari ini ya. Saya mau lihat semangatnya. Kita ice breaking. Selamat pagi. Selamat sore. Oke, mantap. Berarti konsentrasi. Selamat malam.
Oke, mantap. Konsentrasi. Selamat sore. Oke. Selamat siang. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan dulu. Masih semangat. Saatnya kita kerja kelompok ya. Kita bagi 2 kelompok saja. Lutfi bersama Lisa, Aida bersama Ditendri. Oke ya, tugas kelompok sudah selesai. Kita sudah bekerja hampir kurang lebih 60 menit ya. Tentunya membuat kaligrafi, kalimat tarjih dan hauqalah. Saatnya kita akan presentasekan setiap kelompok di depan ya. Ayo mulai dulu dari kelompok 1. Oke, inilah hasil kelompok 1 dengan kalimat tarjih inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Diucapkan kalau ada orang meninggal, betul sekali. Apa artinya kalimat tarjih? Sesungguhnya kami. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 1, huri. Nih. Sekarang kelompok 2. Ini hasil karya kelompok 2 ya. Dengan kalimat tarjih juga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa kalimat tarjih nak tadi? Kalimat tarjih itu diucapkan Kami kembali kepada Allah dan kami adalah milik Allah dan kami akan kembali pada Allah. Oke, luar biasa, pintar sekali Nak Aida. Kemudian kalimat tarjih itu diucapkan pada saat orang Mati. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ya, terima kasih sudah. Selanjutnya Rapi, kelompok 3. Ini berdiri tunggal dia. Ayo Rapi. Rapi dengan percaya diri naik ke. Ini kelompok 3. Luar biasa, lihat. Masya Allah. Ini ada keterangannya kalimat tarjih nama Rapi. Luar biasa, bagus sekali tulisannya ya. Oke, kasih aplaus dulu anak kita. Ya, dari tunarungu Rapi. Oke, silakan duduk dulu. Kalian mendengarkan penjelasan sepenuhnya ya. Makna kalimat tarjih adalah menjadikan atau memilukan hati ketika kita sedang bersedih atau ada ya kendala yang kita hadapi. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kedua, rasa empati, simpati dan belas kasihan. Kemudian kerendahan hati, pengakuan, toleransi dan ikhlas. Penyerahan diri dan kesabaran. Kemudian hikmah dan manfaat mengucapkan kalimat tarjih. Yang pertama, meningkatkan takwa dan keimanan.
Kedua, membawa ketenangan batin. Ketiga, pengampunan dosa-dosa kecil. Keempat, perlindungan dari gangguan fisik atau spiritual. Kemudian kelima, mendapatkan berkah dan rezeki. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terus sebelum kita akhiri, ini ada kuisis ya. Ya, kuisis. Silakan kalau di rumah nanti pinjam dulu HP-nya Bapak Ibu ya. Kerjakan 5 soal di sini. Ada kodenya di sini. Dan kasih masuk dari alamatnya. Atau nanti saya kirim ke grup WA masing-masing ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Baik atau tidak? Baik. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke. Sekarang apa materi yang benar-benar kamu pahami hari ini? Yaitu kalimat tarji dan hauqala. Oke. Yang ketiga, apa usulanmu untuk pelajaran selanjutnya? Ya, hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Oke, mari kita tutup pelajaran kita dengan bersama-sama berdoa membaca doa hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.